Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang review pertandingan antara Inter Milan melawan Shakhtar Donetsk. Saya sudah memperkirakan Inter Milan akan lolos ke final melawan Sevilla. Kalau tidak percaya silakan dilihat di 352 ala Conte, deskripsi sudah saya sematkan, dan juga di video preview pertandingan lawan Shakhtar Donetsk. Yang akan dibahas pada pertandingan semalam adalah perbedaan antara preview yang saya rilis dengan kenyataan di lapangan. Di preview saya menyatakan bahwa lolos Inter ke final dengan mendapatkan beberapa kesulitan melawan Shakhtar Donetsk yang diperkuat oleh gabungan pemain Brazil dan Eropa Timur. Tapi yang terjadi semalam Inter Milan tampil begitu dominan, luar biasa. Mereka seolah-olah ingin membuktikan ke mata dunia bahwa mereka layak tampil di final dan layak untuk memenangkan trofi Liga Eropa. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa mereka tampil begitu lepas? Ada beberapa faktor. Yang pertama, Conte sudah benar-benar memiliki pakem yang pas untuk 352. Diego Godin yang di awal musim diragukan bisa menjalankan formasi 352 ternyata mampu mengubah gaya bertandingnya yang selama gaya bermainnya yang selama 10 tahun akhir memakai pola 4 back sejajar. Godin berada di bagian 4 back sejajar itu, kemudian sekarang di Inter harus melebur ke pola 3 back. Tentu tidak mudah, membuat Godin sedikit frustasi dan itu diakui oleh Godin sendiri. Tetapi menjelang akhir musim dia mampu belajar dan mampu mengubah gaya bermainnya dari 4 back sejajar peranannya dulu dia di Atletico dan di Uruguay masuk ke pola permainan Conte dan berhasil. Lihat pertahanan Inter begitu kokoh. Semalam saya prediksi Donetsk bisa mencetak minimal 1 gol dan menyulitkan Inter, tapi ternyata tidak. Kalau kalian perhatikan di babak pertama itu nyaris Shakhtar Donetsk tidak mendapatkan shot on goal. Artinya dari lini tengah ke belakang Inter Milan cukup solid. Mereka membiarkan pemain Shakhtar Donetsk untuk menguasai bola, tetapi tidak membiarkan pemain Shakhtar Donetsk itu membuat peluang yang bagus di kotak penalti. Mereka mengganggu end passing dari para pemain Shakhtar Donetsk sehingga tidak mampu si Moraes untuk menciptakan peluang yang manis di depan gawang Handanovic. Itu yang terjadi. Tapi selain Inter Milan mampu menahan serangan atau gempuran Shakhtar Donetsk, mereka mampu melakukan pola permainan mereka yaitu direct passing ke depan sehingga mampu memberikan space yang bagus untuk Lautaro menceploskan bola lewat sundulan kepala yang diawali dari kesalahan kiper dari Shakhtar Donetsk. Jadi bisa dikatakan semalam adalah permainan impresif terbaik Inter Milan sepanjang tahun ini di Liga Eropa. Lukaku sudah membukukan gol semalam itu adalah 33 gol. Di semua ajang kompetisi tahun ini hanya terpaut 1 gol saja dari Ronaldo yang dulu di musim debutnya mampu mencapai 34 gol. Dan Lukaku sudah mencapai 33 gol, artinya hanya terpaut 1 gol untuk menyamai catatan dari Ronaldo. Nah, kembali apa yang menyebabkan itu, faktor itu? Selain Conte sudah memiliki pakem yang pas untuk pemainnya, mental pemain Inter terboosting dengan datangnya presiden Inter Milan yaitu Zhang ke Jerman. Saya lihat di YouTube di channel Inter Milan sendiri begitu akrabnya Steven Zhang dengan Conte, dengan manajemen dan dengan para pemain. Sehingga gosip-gosip yang selama ini menyatakan bahwa Conte tidak didukung oleh manajemen, Conte marah dan lain-lain, itu adalah dinamika yang terjadi selama kompetisi dan itu dinyatakan oleh Marotta semuanya sudah berakhir dan dijawab oleh kekompakan para pemain Inter Milan semalam yang mampu menghancurkan Shakhtar Donetsk dengan 5-0. Jadi satu, para pemain sudah nyetel dengan pola Conte. Yang kedua adalah mental pemain yang tersulut dengan datangnya presiden ke Jerman, yaitu presiden Inter Milan sendiri yang tertahan selama berbulan-bulan di Cina karena pandemi. So, bagaimana dengan perjalanan Inter ke depan di final?
Tentu modal awal bagus di semifinal ini dengan 5-0, mental pemain sangat bagus dan akan benar-benar siap untuk menjelang final. Ingat Lautaro Martinez semalam juga mampu mencetak gol setelah beberapa pertandingan gagal mencetak gol, langsung 2 gol, itu luar biasa. Jadi bagi saya tahun ini Inter sudah layak untuk mengangkat trofi pertama mereka, buah dari kerja keras mereka, penyesuaian ke pola permainan Conte jelas, dan Conte mampu menjabarkan strategi dia di hadapan para pemain-pemain Inter Milan, sehingga para pemain Inter Milan ngerti dengan apa yang diinginkan Conte, dan hasilnya adalah final Liga Eropa meskipun gagal di Coppa Italia dan di Serie A. Tapi tidak bisa disebut gagal kalau mengingat Conte yang baru masuk di tahun ini dan menciptakan kekokohan lini belakang yang luar biasa. Sebagai senjata Inter Milan itu kokohnya lini belakang, direct passing ke depan, dan speed powernya Lukaku yang bisa menjadi senjata ketika counter attack. Jadi pertandingan semalam adalah permainan terbaik Inter. Selain strategi yang dipahami para pemain, semangat para pemain juga terbantu atau tersulut atau terboosting dari datangnya seorang Stefan Zhang, presiden Inter Milan ke Jerman. Luar biasa menurut saya. Semoga Interisti bahagia nih dengan kemenangan ini, karena sudah hampir 10 tahun Inter Milan lebih tidak mengangkat trofi Eropa dan menjadi salah satu atau satu-satunya wakil Eropa sekarang yang masih berada di kompetisi Eropa. Baik, itu saja untuk review pertandingan. Sekali lagi, selamat bagi para Interisti. Saatnya tersenyum dan menantikan final. Selamat siang.